Peluang adalah nilai untuk menyatakan seberapa besar terjadinya suatu peristiwa. Dalam matematika, kita biasanya menuliskan peluang dengan lambang seperti ini. P ini adalah kepanjangan dari peluang, sedangkan A itu adalah tanda untuk menyatakan suatu kejadian. Cara untuk mendapatkan peluang atas suatu hal adalah kita tinggal bagikan antara banyaknya anggota suatu kejadian dengan banyaknya anggota ruang sampel, atau yang ditandai dengan S. Ruang sampel ini artinya semua kemungkinan yang bisa muncul. Mari kita letakkan acuan rumusnya di sudut sebentar, lalu kita tandai dengan lingkaran. Tenang, teman-teman pasti akan mengerti. Mari katakan kita memiliki satu koin. Apabila satu koin ini dilemparkan, maka tentu akan terjadi dua kemungkinan. Dalam peluang, kemungkinan inilah yang disebut sebagai ruang sampel, atau yang kita sebut dengan S. Itu sama seperti yang ada di bawah sini, teman-teman. Nah, semua kemungkinan yang ada, itu adalah sisi depan, disingkat D, kemudian sisi belakang. Jadi apabila ditanyakan, berapa besar kemungkinan koin tersebut untuk menampilkan sisi depan, apabila koin tersebut dilemparkan, maka cara kita menjawab adalah dengan seperti ini. Mari kita sebut kemungkinan koin tersebut untuk menampilkan sisi depan dengan A. Jadi kita tulis sebagai peluang kejadian. Nah, soal tadi bertanya kepada kita, kemungkinan koinnya untuk jatuh dan menampilkan sisi depan. Jadi untuk mencarinya, kita tinggal lakukan rumus yang sama. Peluang kejadian A itu sama dengan NA, yang artinya banyaknya anggota kejadian A. Anggota kejadian A di sini adalah menampilkan sisi depan, yaitu tentu saja anggotanya adalah 1. Kemudian kita tinggal gabungkan NS, yaitu jumlah ruang sampel. Ingat teman-teman, N di sini artinya jumlah atau banyaknya anggota suatu hal. Jadi banyaknya sampel di sini ada 2, yaitu D dan B. Berarti peluang kejadian A adalah 1/2, yaitu setengah. Sekarang bagaimana dengan 2 koin? Di sini kita akan mencari ruang sampelnya atau semua kemungkinan yang bisa muncul apabila koin tersebut dilemparkan. Maka di sini saya akan kenalkan apa yang disebut sebagai diagram pohon. Seperti yang kita tahu, apabila kita melempar 2 koin, maka ada 2 kemungkinan, yaitu kemungkinan muncul koin depan maupun koin belakang. Apabila koinnya 2, maka akan bercabang seperti ini teman-teman sekalian. Di cabang selanjutnya tetap dengan kemungkinan yang tadi, depan dan belakang. Jadi untuk menuliskan sampelnya, kita tinggal tulis dari atas dan lingkari satu persatu, yaitu DD, kemudian kemungkinan selanjutnya yaitu DB, kemudian kemungkinan selanjutnya yaitu BD, dan kemungkinan selanjutnya yaitu BB. Jadi inilah daftar ruang sampel yang akan terjadi apabila kita melempar 2 koin sekaligus. Sekarang bagaimana cara untuk mencari sampel apabila kita melemparkan 3 koin? Maka sama saja, kita juga harus menulis diagram pohon seperti tadi. Hanya saja karena di sini ada 3 percobaan, jadi cabangnya harus kita lakukan sebanyak 3 kali. Baik, jadi ruang sampelnya akan menjadi seperti ini. Pertama, yaitu BBB. Kemudian, BBD. Kemudian, yaitu BDB. Kemudian yaitu BDD. Selanjutnya yang di bawah, DBB, DBD, DDB, lalu DDD. Jadi segala kemungkinan yang bisa muncul apabila kita melempar 3 koin yang sama sekaligus adalah 8. Atau dengan cara lain, kita tinggal memberikan pangkat 3 pada tiap kemungkinan yang ada apabila koin tersebut hanya 1. Nah, teman-teman bisa pegang prinsip pangkat ini apabila teman-teman ingin mengetahui berapa jumlah kemungkinan yang akan terjadi apabila terdapat suatu benda yang diputar lebih dari sekali maupun jumlahnya lebih dari 1. Jika teman-teman menyimak mengenai ruang sampel, sekarang waktunya kita pergi ke contoh soal. Apabila sebuah dadu dilempar, berapa kemungkinan untuk muncul bilangan ganjil? Seperti yang kita ketahui, dadu itu memiliki 6 sisi, yang tiap sisinya itu menampilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita bisa ketahui bahwa sampelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian semua dari sampelnya itu kita tambahkan. Maka jadilah N dalam kurung S, yang artinya banyaknya anggota ruang sampel. Di sini ada 6, yang soal ini tanyakan, berapa kemungkinan untuk bilangan ganjil muncul?
Jadi bilangan ganjil muncul, mari kita sebut kejadiannya dengan kejadian A. Nah, anggota kejadian A yaitu adalah bilangan ganjil. Jadi mari kita kumpulkan bilangan ganjil. Di sini ada 1, ada 3, kemudian ada 5. Jadi langsung saja kita tulis 1, 3, dan 5. Berdasarkan hal tersebut, bisa kita ketahui bahwa NA itu adalah banyaknya anggota dari kejadian A atau bilangan ganjil untuk muncul. Jadi itu berjumlah 3. Berdasarkan info yang kita ketahui, maka kita dapat menghitung bahwa apabila dadu tersebut diputarkan, maka peluang bilangan ganjil untuk muncul adalah 3/6. 3/6 apabila kita sederhanakan lagi, ini bisa menjadi 1/2. Nah, 1/2 ini teman-teman sekalian, dalam bentuk desimal, hasilnya akan menjadi 0,5. Dalam bentuk persen, hasilnya adalah 50%. Jadi bisa kita katakan, peluang bilangan ganjil untuk muncul apabila sebuah dadu kita putar adalah 50%, atau 0,5 atau setengah kemungkinan. Di sini saya punya skenario apabila suatu peluang itu terjadi di kehidupan nyata. Katakanlah apabila kita melempar sebuah koin, peluang kejadiannya itu hasilnya adalah 0,5, yang dimana kejadiannya ini adalah 0,5 untuk menampilkan sisi depan. Maka dari informasi ini, kita bisa ketahui bahwa apabila kita melempar koin 2 kali, maka ada satu kemungkinan sisi depannya akan terlihat. Sedangkan apabila itu kita lempar sebanyak 10 kali, kita kalikan lagi, maka ada kemungkinan sisi depannya akan tampil 5 kali. Begitupun apabila kita lempar sebanyak 100 kali, maka ada kemungkinan sisi depannya tampil 50 kali. Begitu seterusnya. Sebagian pelajar akan bertanya, tapi Pak, saya udah ngetes di dunia nyata, putar koinnya 10 kali. Hasilnya kok bagian depan malah muncul 7 kali. Apakah teori peluang matematika ini salah? Tentu tidak salah teman-teman sekalian. Karena dalam teori peluang, semakin sedikit percobaannya, maka semakin besar kemungkinan hasilnya akan melenceng daripada peluang tersebut. Namun apabila teman-teman sekalian itu melemparkan koinnya sebanyak 100.000 kali, maka kemungkinan koinnya untuk menampilkan sisi depan itu akan sangat mendekati bilangan 50.000. Memang belum tentu secara pasti akan menampilkan 50.000, karena bisa jadi 49.500 maupun 51.000, yang penting itu akan mendekati 50.000. Baik, sekarang mari katakan kita mendapatkan satu hasil penelitian mengenai peluang, yang mengatakan bahwa peluang untuk melihat sepeda motor berwarna biru di jalan adalah 20%. Jadi apa artinya 20%? Kita tinggal ubah saja ke dalam pecahan. Jadi 20% ini adalah 20/100. Jadi berdasarkan peluang kejadian ini, bisa dikatakan bahwa apabila kita melihat 100 kendaraan di jalan, maka kemungkinan 20-nya adalah berwarna biru. Kemungkinan juga apabila kita menambahkan bilangannya menjadi 10.000, maka kemungkinan sepeda motor berwarna biru itu yang akan muncul adalah 2.000. Tentunya data ini harus diukur dari perhitungan terlebih dahulu. Nah, dalam peluang, kita mengetahui ada suatu prinsip. Apabila suatu kejadian itu sama dengan atau kurang dari 0, maka kejadian itu bisa dikatakan tidak mungkin. Namun, apabila kejadiannya itu lebih dari 1, maka ini bisa dikatakan selalu terjadi. Dalam kasus ini, mari kita katakan terdapat 5 balon merah. Kemudian pertanyaannya, hitunglah peluang untuk balon hitam muncul. Dalam kasus ini, apabila kita menggunakan logika atau menggunakan rumus yang ada di sini, peluang A atau peluang balon hitam muncul, tentu saja hasil yang ada di atas adalah 0. Jadi dengan 5 balon merah yang ada, 0 dibagi 5, hasilnya adalah 0. Jadi ini bisa dikatakan tidak mungkin, teman-teman sekalian. Namun, dengan keadaan balon merah tersebut, mari kita katakan apabila kita disuruh untuk menghitung kemungkinan balon merah itu terjadi, maka tentu saja banyaknya anggota sampel itu adalah 5, sedangkan peluang kejadiannya itu juga 5. Karena yang kita hitung adalah kemungkinan merah terjadi dengan merah itu sendiri, teman-teman. Jadi hasilnya adalah 1. Baik, mari kita letakkan catatan ini agar kita bisa selalu mengingatnya sebagai prinsip. Baik, dengan bekal logika tersebut, mari kita langsung membahas soal. Seorang anak melempar 3 koin sekaligus. Jadi koinnya adalah 3. Setiap koin memiliki 2 sisi, yaitu angka A dan gambar B. Sebutkan semua kemungkinan hasil dari melempar 3 koin. Baik, langsung saja kita tuliskan. Koinnya adalah 3, jadi setiap koin yang dilempar tentu ada 2 kemungkinan, yaitu angka dan gambar. Karena koinnya 3, maka kita harus membuat cabangnya itu sebanyak 3 kali. Ini sudah 2 cabang, lalu kita lanjut lagi untuk membuat cabang ketiga, karena koinnya berjumlah 3. Jadi langsung saja kita tulis ruang sampelnya di sebelah kiri. Yang pertama adalah AAA, kemudian
AAG, kemudian AGA, lalu ada AGG. Kita lanjut ke bawah, yaitu GAA, setelahnya GAG, kemudian GGA, lalu kemudian GGG. Jadi itu adalah jawaban pada soal yang pertama. Sekarang kita lanjut pada soal yang kedua. Ada berapa jumlah total kemungkinan? Jadi ini sama saja dengan N dalam kurung S. Langsung saja kita hitung di sebelah kiri ini teman-teman sekalian. Cara cepatnya adalah, karena itu 3 koin, jadi langsung saja kita tulis berapa kemungkinan koin itu untuk menampilkan hasilnya, yaitu angka dan gambar, tentu saja 2. Kemudian tinggal kita berikan pangkat 3, karena koinnya adalah 3. 2 pangkat 3, hasilnya adalah 8. Jadi sama seperti daftar yang ada di kiri ini teman-teman sekalian. Sebelumnya saya tandai dulu hasil soal nomor 1 dan nomor 2, dan sekarang soal nomor 3. Berapa peluang muncul 3 sisi yang sama? Kita tahu bahwa sisi pada koin ini adalah angka dan gambar. 3 sisi yang sama, di sini langsung kita buat daftar saja, yaitu AAA, kemudian di sini ada GGG. 3 sisi yang sama akan kita tandai sebagai peluang A, banyaknya anggota kejadian A, itu adalah yang di atas ini, yaitu 2, kemudian banyaknya anggota ruang sampel, itu adalah yang di sebelah kiri ini teman-teman sekalian. Jadi banyaknya anggota kejadian A, itu adalah 2, kemudian banyaknya anggota ruang sampel, itu adalah 8. 2/8 ini bisa kita perkecil, hasilnya adalah 1/4. Kemudian dalam bentuk desimal, hasilnya adalah 0,25. 0,25 ini sama saja dengan 25%. Sekarang bagaimana dengan nomor 4? Ia bertanya pada kita, berapa peluang muncul tepat 2 gambar dan 1 angka. Jadi dalam daftar yang ada di sini, kita harus bisa menandai mana-mana saja yang ada 2G dan 1A. Di sini ada 1, kemudian di sini ada 1, kemudian di sini ada 1 lagi. Jadi mari kita beri daftar AGG, GAG, dan GGA. Mari sebut itu sebagai peluang kejadian B. Sebenarnya ini masih bisa menggunakan rumus yang sama, peluang kejadian A, hanya saja kita bedakan saja ini dengan peluang kejadian B, agar teman-teman nantinya terbiasa dalam menghitung peluang agar tidak berbalik-balik antara satu soal dan yang lain. Anggota kejadian B, itu kita tinggal hitung dari yang di atas, kemudian anggota ruang sampel atau NS, itu kita ambil dari yang sebelah kiri tadi teman-teman. Langsung saja kita hitung, di sini ada 3. Anggota kejadian B. Kemudian sampelnya itu adalah 8. 3/8 dalam bentuk desimal, hasilnya adalah 0,375. Dalam persen, itu adalah 37,5%. Satu hal yang perlu teman-teman ingat adalah, apabila persennya di bawah 50%, maka umumnya itu bisa dikatakan sebagai kemungkinan kecil. Sekarang bagaimana dengan soal ini teman-teman sekalian? Di dalam sebuah kotak undian, terdapat 4 bola merah, 5 bola kuning, dan 3 bola biru. Jika akan diambil bola secara acak, 1. Berapa peluang mendapatkan bola kuning? Nah, cara untuk mengetahui berapa peluang mendapatkan bola kuning, kita tinggal gunakan rumus yang ada di bawah itu lagi. Peluang untuk mendapat bola kuning, mari kita singkat sebagai PK. Sebelum itu mari kita simpan ruang sampelnya terlebih dahulu. Ada 4 bola merah, kemudian 5 bola kuning, dan 3 bola biru. 4 ditambah 5 adalah 9, 9 ditambah 3 adalah 12. Jadi N dalam kurung S itu adalah 12. Sekarang yang di atas kita tinggal hitung banyaknya anggota kejadian untuk bola kuning agar muncul. Atau bisa dikatakan NK. Baik, mari kita hitung berapa kuning. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya adalah 5/12. Dalam desimal, 5/12 adalah 0,4167. Sedangkan dalam persen, itu adalah 41,67%. Jadi ini jawaban soal nomor 1. Sekarang mari kita lanjut ke soal nomor 2. Berapa peluang mendapatkan bola biru dan merah? Jadi mari langsung saja kita hitung. Peluang, bola biru dan merah. Mari kita tulis anggota kejadian biru dan merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7. Kemudian tinggal kita bagi dengan semua kemungkinan yang muncul. Dalam desimal, 7/12 adalah 0,583. Kemudian dalam persen, hasilnya adalah 58,3%. Jadi ini nomor 2. Sekarang mari kita lanjut ke nomor 3.
berapa peluang tidak mendapatkan bola kuning? Di sini ada kata tidak. Jadi kita harus menghitung seluruh sampel yang ada dan mengabaikan yang kuning. Jadi mari kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hasil peluang untuk tidak mendapatkan kuning adalah 7, kemudian dibagi dengan semua kemungkinan yang ada, yaitu 7/12. Sama seperti yang nomor 2 teman-teman, yang penting kita mengerti bagaimana cara untuk mengoperasikan soalnya. 7/12 dalam bentuk desimal, hasilnya adalah 0,853, kemudian dalam persen, hasilnya adalah 58,3%. Sekarang nomor 4, berapa peluang untuk mendapatkan bola merah? Ini juga mudah teman-teman sekalian, tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 bola merah, langsung saja kita letakkan 4 di atas, kemudian kita bagi dengan 12. 4/12, ini masih bisa kita sederhanakan lagi dengan kita bagi 4, jadi hasilnya adalah 1/3. 1/3 dalam bentuk desimal, hasilnya adalah 0,3333 dan seterusnya. Kemudian dalam persen, hasilnya adalah 33,33%. Jadi itulah jawabannya. Mudah bukan teman-teman sekalian? Semoga pengenalan peluang ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.